Selamat sore teman-teman. Kita akan Selamat sore. Kita dari kelompok 6 ini yang Sore. mengatakan Surya Manulang, Teresia Ritonga, Timothy Sinambela, Widya Stopu, Jordan Diginting, dan Yosia Sinaga akan mendiskusikan tentang cara mengatasi masalah pengangguran. Nah, sebelum kita mengetahui cara mengatasinya, masalah-masalah ketenaga kerjaan itu dalam pembangunan ekonomi itu ada 5 yang kita pelajari minggu lalu, yaitu tingkat pengangguran yang tinggi, jumlah angkatan kerja yang tinggi, rendahnya pendidikan dan kualitas tenaga kerja, persebaran tenaga kerja yang tidak merata, serta pelindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal. Nah, cara-cara mengatasi masalah tenaga kerjaan itu adalah kebijakan pendidikan, dan pemerintah juga mewajibkan untuk semua penduduknya wajib bersekolah, dan itu membuat peraturan semua masalah-masalah ketenaga kerjaan itu diatur dalam undang-undang dan peraturan daerah juga. Perluasan lapangan kerja, pemerintah juga membuka lapangan kerja dan membangun badan usaha milik negara sebanyak mungkin. Pemerataan lapangan kerja itu dijelaskan oleh Lucia. Pemerataan lapangan kerja sebaiknya selalu dipertimbangkan untuk selalu meratakan jumlah dan pengembangan dari lapangan kerja. Tidak hanya ada untuk perkotaan, sedangkan untuk daerah pedesaan biasanya lapangan kerja ini jarang bisa ditemukan. 5. Pelayanan informasi kerja. Hal lainnya yang menjadi salah satu masalah utama dalam dunia ketenaga kerjaan Indonesia adalah masalahnya kurang informasi yang memadai dan bisa diakses oleh para pencari kerja. Cara mengatasi pengangguran siklis. Sebelum kita mengetahui cara mengatasinya, kita harus lebih tahu dulu pengangguran siklis itu apa. Pengangguran siklis itu adalah pengangguran diakibatkan oleh menurunnya kegiatan perekonomian karena resesi. Resesi itu ketika GDP menurun dan selama 2 kuartal atau lebih dari 1 tahun. Cara mengatasinya itu yang pertama meningkatkan daya beli masyarakat dengan membuka berbagai proyek-proyek pemerintah yang bersifat umum seperti membangun jalan, jembatan, dan irigasi. Daya beli masyarakat dapat meningkat apabila mereka mendapat tambahan penghasilan. Yang kedua, mengarahkan masyarakat agar menggunakan pendapatannya untuk membeli barang dan jasa sehingga permintaan terhadap barang dan jasa meningkat. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan, keahlian, dan keterampilan yang dimiliki agar menjadi tenaga kerja yang andal. Ngomong-ngomong soal resesi tadi, kan ada kemarin di berita aku tengok Indonesia itu hampir mengalami resesi kalau misalnya tidak terjadi pertumbuhan ekonomi di kuartal berikutnya. Itu langkah apa sih yang dilakukan pemerintah itu? Oh, itu pemerintah memberikan bantuan BLT kepada masyarakat yang berkebutuhan. Dan pemerintah juga melakukan dana bantuan prakerja bagi orang yang pengangguran dan yang belum kerja. Ya, Oke. Jadi cara-cara mengatasi pengangguran struktural itu, yang pertama kita dapat meningkatkan mobilitas tenaga kerja dan modal dengan adanya usaha baru dengan tujuan dapat menyerap para tenaga kerja yang menganggur. Benar kan? Ya, benar. Ya. Selanjutnya yang kedua adalah memindahkan tenaga kerja dari tempat yang tidak membutuhkan ke tempat yang membutuhkan. Bisa dipahami? Bisa, setuju. Oh, jadi ya masuk cara mengatasi nomor 2 ini, maksudnya itu apa? Tenaga kerja yang dari tempat yang tidak membutuhkan ke tempat yang membutuhkan gitu. Maksudnya tuh kayak mana, Ti? Perubahan sektor itu yang tadi dijelasin si Oti. Ya, dari sektor agraris ke sektor industri kan. Misalnya kan para kerja petani kan pasti adalah yang pengangguran itu kan, karena kan perubahan sektor itu. Jadi lebih banyak yang dibutuhkan ke industri. Oh, misalnya jadi kayak memindahkan ya. Iya, jadi kan dibutuhkan pekerja industri yang petaninya enggak, jadi dipindahkan gitulah. Beralih profesi. Yang ketiga adalah pengadaan pendidikan atau pelatihan sebagai persiapan untuk berkarir pada pekerjaan baru. Jadi tenaga kerja yang akan bekerja ini harus dibekali dengan pendidikan dan pelatihan agar dia dapat melanjutkan ke pekerjaan yang baru. Ya kan? Benar kan? Oh, berarti sama kayak tadi ya? Iya. Pelatihan dulu, oke. Selanjutnya. Next.
Next, Carlos. Oke, selanjutnya yang keempat adalah mendirikan industri dan proyek-proyek yang bersifat padat karya, sehingga dapat menampung tenaga kerja yang menganggur. Itu padat karya itu maksudnya kayak mana sih? Halo. Kalau padat karya itu maksudnya, jadi di industri tersebut, industri yang akan didirikan ini Membutuhkan banyak SDM. Tenaga manusia. Ya, Tenaga manusia Oh, SDM. banyak bantuan tenaga kerja manusia kuli seperti bangunan itulah. itulah ya kan. Iya, Ya, kuli tinggal itu. mesin, ya kan? Eh, Oh, oke. Ya benar. Oke, yang kita lanjut nomor 5 adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya penguasaan teknologi agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Gitu. Jadi nanti tenaga kerja yang akan berpindah ini, kalau bahasa zaman sekarang bilangnya biar nggak gaptek lah gitu. Oh, Jadi gitu. tetap tidak ketinggalan gitu di era zaman Supaya nggak kalah saing. Ya, biar nggak kalah Iya. saing. Gara-gara gapteknya itu. Iya. Oh ya, petani aja udah sampai buat toko online gitu ya kan? Iya. Untuk Iya, benar. padinya. Itulah zaman sekarang. Keren ya, mantap. Oke, lanjut. Iya. Luar biasa. Oke, selanjutnya itu cara mengatasi pengangguran friksional. Sebelumnya teman-teman tahu nggak pengangguran friksional itu apa? Nggak Apa tahu. itu? Apa itu, Nggak Teh? tahu, kurang tahu. Belum pernah dengar soalnya. Oke, jadi pengangguran friksional itu pengangguran yang terjadi karena kesulitan mempertemukan antara pencari kerja dengan pemberi kerjanya. Jadi sebenarnya ini kayak masalah tentang kesulitan waktunya doang. Jadi cara-cara mengatasinya itu yang pertama itu harus mengusahakan informasi yang lengkap tentang permintaan dan penawaran tenaga kerja. Harus memberikan informasi tentang lowongan kerja secara cepat dan tepat sasaran. Kemudian nomor 2 itu memberi pelatihan khusus bagi para pengangguran agar dapat mengisi lowongan yang sedang butuhkan. Misalnya tuh lowongan itu yang paling banyak tuh menjahit. Jadi diberikanlah kayak pelatihan menjahit. Karena lowongan yang banyak itu menjahit baju misalnya kayak konveksi pakaian gitu. Jadi diberikanlah pelatihan menjahit. Kemudian itu yang ketiga, perluasan kesempatan kerja dengan cara mendirikan industri-industri baru yang bersifat padat karya. Bisa juga dia mendirikan industri baru yang lebih banyak merekrut tenaga manusia daripada kayak tenaga mesin. Itu dia yang kayak dibilang si Timothy, padat karya. Sampai sini ngerti teman-teman? Ngerti. Ngerti kok. Ngerti. Kemudian ada yang keempat itu menggalakkan pengembangan sektor informal kayak home industry gitu kan, kayak buka Toko online. Toko online. Ya, betul. Oh, ya. All shop. Menggalakkan program transmigrasi. Teman-teman pasti udah tahu juga kan, transmigrasi itu kayak perpindahan penduduk ya kan. Pindahan. Dari Ya. tempat Dari- ke tempat yang jarang. Padatnya. Iya. Ya. Sepi, yang sepi. Pulau-pulau Ya, yang yang sepi. berpenghuni. Ya. Gitu. Itu juga cara mengatasinya. Kemudian yang terakhir itu kayak pemerintah tuh harusnya banyak mendirikan institusi pencarian pekerjaan seperti kayak Job Street agar pekerja-pekerja yang belum mendapatkan pekerjaan sana tuh tahu informasinya sama kayak cara mengatasi yang pertama. Yang selanjutnya itu ada cara mengatasi pengangguran musiman. Jadi pengangguran musiman itu pengangguran yang terjadi di musim-musim tertentu. Contohnya kayak petani. Petani kan menganggur setelah dia selesai musim tanam gitu. Jadi cara mengatasinya itu yang pertama memberikan pelatihan keterampilan yang lain. Contohnya itu keterampilan menjahit, mengelas, ataupun menyablon, dan banyak keterampilan lainnya. Jadi nanti mereka itu bisa bekerja di saat masa-masa menunggu di musim tertentu. Yang kedua itu meminta bantuan. Meminta bantuan itu kepada teman ataupun keluarga. Misalnya kan nanya sama teman atau keluarga, ada nggak pekerjaan yang bisa ditawarkan ke kita gitu. Terus yang ketiga, memberikan informasi yang jelas tentang adanya lowongan kerja pada bidang lain. Oh. Oke.